meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak adalah jati diri seorang muslim. Akhlak juga merupakan ajaran Islam yang paling dasar. Meski dalam kenyataannya ajaran dasar ini menjadi kabur atau dikaburkan, sehingga sulit membedakan mana orang yang berakhlak dan mana orang yang sebenarnya merusak akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa tugas dan misi kerasulan Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak. Artinya, akhlak memang menjadi risalah diutusnya Nabi Muhammad SAW selaku khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Pendengar yang budiman, menyempurnakan akhlak tentu saja merupakan tugas berat. Tetapi sebagaimana terlihat dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW ternyata sukses dengan sempurna menyempurnakan akhlak. Keberhasilan tugas ini tentu berlandas pada kepribadian akhlak beliau yang luhur dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pendengar, ajaran Islam yang sebenarnya adalah ajaran mengenai akhlak terhadap manusia. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh atau suri tauladan yang baik untuk berdakwah tentang akhlak Islam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak berzikir kepada Allah." Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu akan mencontoh budi pekerti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena jika tidak, maka tidaklah sempurna iman kita ini. Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya, akhlaknya." Hadis riwayat Ahmad. Keluhuran akhlak ini merupakan kunci kesuksesan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menjadi dasar dari masyarakat Islami yang beliau bangun. Pendengar yang budiman, di tengah-tengah masyarakat kita, istilah akhlak kadangkala disebut dengan istilah adab. Maka dari itu, orang yang baik akhlaknya biasanya disebut sebagai orang yang beradab. Sebaliknya, orang yang buruk perilakunya disebut sebagai orang yang tidak beradab dan mempunyai akhlak tercela. Secara sederhana bisa kita pahami bahwa akhlak yang baik setidaknya harus mengandung dua hal. Pertama, harus baik tujuannya. Dan kedua, harus baik prosesnya. Dua hal inilah yang menjadi ukuran baik dan buruknya akhlak seseorang. Tujuan dan proses menjadi kriteria akhlak kita, sekaligus sebagai ukuran kualitas usaha kita. Apakah tergolong dalam akhlak mulia atau akhlak tercela? Rasulullah SAW telah menjelaskannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat,
dan bagi setiap amal manusia tergantung pada apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, memperbaiki tujuan sebelum berbuat adalah hal yang sangat penting. Karena kualitas amal usaha kita sangat tergantung dengan apa yang kita niatkan, atau tergantung dengan tujuan kita. Dengan kata lain, tujuan merupakan ukuran berakhlak atau tidaknya seseorang, dan menjadi ukuran diterima atau tidaknya amal kita. Pendengar, selain kita harus berbuat dengan tujuan atau niat yang baik, kita pun diperintahkan untuk menjauhi akhlak tercela yang sangat dibenci di dalam Islam, yaitu ujub terhadap diri sendiri. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling berjasa terhadap orang lain, membangga-banggakan perbuatan baik yang sudah dilakukan, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang dapat membinasakan adalah kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ujub artinya bangga dengan diri sendiri, merasa banyak beramal, bersandar kepada amalannya, menyandarkan amalan itu kepada diri dan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda ujub dan termasuk bagian akhlak tercela yang harus kita hindari adalah: pertama, tidak mau mendengarkan nasihat dan merasa tidak butuh arahan dan bimbingan. Yang kedua, senang mendengarkan aib dan kekurangan orang lain, terkhusus bila orang itu adalah saingannya atau rivalnya. Yang ketiga, menolak kebenaran dan merasa lebih tinggi daripada orang yang menyampaikan. Yang keempat, meremehkan orang lain. Yang kelima, enggan meminta pendapat dari orang yang lebih pintar dan lebih berilmu darinya. Yang keenam, merasa sudah mengerjakan ketaatan yang banyak. Yang ketujuh, sombong dengan ilmu yang dimiliki dan menjadikan ilmu sebagai sarana untuk berdebat kusir. Kedelapan, berbangga diri dengan nasab dan kedudukan dan meremehkan nasab dan kedudukan orang lain. Yang kesembilan, berbangga diri dengan keindahan fisik dan penampilan. Yang kesepuluh, meremehkan orang yang berilmu dan orang yang salih. Yang kesebelas, tidak mau mengambil ilmu dari para ulama. Yang kedua belas, terus-menerus melakukan kesalahan. Ketiga belas, bersandar kepada amalan yang telah dilakukan dan mengira ia sudah sampai derajat sempurna. Yang keempat belas, ingin selalu tampil di hadapan orang lain. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan rubrik amal soleh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi diri kita dengan akhlak mulia dan menjauhkan diri kita dari akhlak tercela. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.